Jom. Sistem ekskresi. Sistem ekskresi ini adalah sistem pembuangan zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak berguna dalam tubuh. Sistem ekskresi meliputi ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Ginjal. Nah, ginjal ini berfungsi untuk menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme dari sel darah seluruh tubuh dan mengeluarkan zat sisa berupa urin. Nah, ginjal ini memiliki 4 struktur utama, yaitu medula, korteks, pelvis ginjal, dan ureter. Medula adalah bagian dalam ginjal yang merupakan jaringan halus tempat terjadinya proses reabsorpsi air dan pembentukan gradien osmotik untuk konsentrasi urin. Korteks adalah lapisan luar ginjal yang berperan penting dalam penyaringan darah dan pembentukan urin. Lapisan ini mengandung nefron, yaitu unit penyaring, termasuk glomerulus dan tubulus. Pelvis ginjal. Saluran ini berbentuk corong di dalam ginjal yang berfungsi sebagai tempat penampung sementara urin sebelum dialirkan ke uret dan menuju kandung kemih. Ureter. Saluran berotot yang membentuk pipa yang memiliki fungsi untuk mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Selanjutnya ada kulit. Kulit ini adalah bagian terluar yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari hal yang berbahaya seperti kuman, radiasi UV, dan cendera mekanis. Di dalam sistem ekskresi, kulit ini berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme berupa keringat. Struktur kulit yang pertama ada epidermis, dermis, dan yang terakhir hipodermis. Epidermis. Nah, epidermis ini adalah bagian kulit terluar yang berfungsi sebagai pelindung tubuh dari lingkungan sekitar. Pada epidermis terdapat keringat, pori-pori, dan rambut. Kemudian ada dermis. Dermis adalah jaringan ikat kulit yang letaknya di bawah epidermis. Jaringan ini mempengaruhi kekenyalan kulit. Di sini terdapat 2 lapisan jaringan ikat, yaitu lapisan papilar dan lapisan retikular. Pada dermis terdapat jaringan saraf, kelenjar keringat, dan akar rambut. Yang terakhir ada hipodermis. Hipodermis ini adalah lapisan kulit terdalam yang terdiri dari jaringan lemak, kolagen, pembuluh darah, dan saraf. Selanjutnya ada paru-paru. Paru-paru berfungsi mengeluarkan limbah berupa uap air dan karbon dioksida. Struktur paru-paru yang pertama ada trakea atau tenggorokan, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Trakea. Trakea tidak memiliki fungsi langsung dalam sistem ekskresi, melainkan merupakan bagian dari sistem pernapasan. Fungsi trakea adalah mengalirkan udara masuk dan keluar dari paru-paru. Bronkus. Bronkus adalah 2 saluran utama dari trakea yang membawa udara dari saluran pernapasan atas ke paru-paru. Bronkiolus. Bronkiolus adalah saluran udara kecil bercabang di dalam paru-paru yang fungsinya mengalirkan udara dari bronkus menuju alveolus. Alveolus adalah kantung udara mikroskopis yang berfungsi sebagai tempat utama pertukaran gas antara udara dan darah. Organ ekskresi terakhir adalah hati. Hati berperan sebagai organ ekskresi dengan melakukan detoksifikasi berbagai racun dan zat sisa metabolisme seperti amonia.
serta menghasilkan empedu yang membantu memuksin sisa seperti bilirubin dan kolesterol. Nah, struktur hati ini ada ligamen koroner, lobus kanan, lobus kiri, ligamen sabit, ligamen bulat, dan kandungan empedu. Ligamen koroner. Ligamen koroner adalah lipatan peritoneum atau selaput rongga perut yang menempelkan hati pada diafragma dan permukaan posterior dinding perikardun. Lobus kanan. Lobus kanan hati jauh lebih besar dari lobus kiri dan menempati sebagian besar perut kanan atas. Lobus kanan ini bertanggung jawab atas metabolisme dan detoksifikasi. Lobus kiri. Lobus kiri lebih kecil, terletak di sisi kiri ke tubuh dan berperan penting dalam produksi empedu serta detoksifikasi. Ligamen sabit. Ligamen sabit ini adalah lipatan peritoneum berbentuk sabit yang menempelkan hati ke dinding anterior tubuh dan berfungsi memisahkan lobus kanan dan kiri hati. Ligamen bulat. Ligamen bulat adalah sisa vena umbilicalis, yaitu vena-vena besar yang membawa darah dari plasenta ke janin selama kehamilan. Kandung empedu. Kandung empedu ini adalah organ berbentuk buahfir yang terletak di bawah hati yang berfungsi untuk menyimpan dan mengentalkan empedu yang dibuat oleh hati. Penyakit ekskresi adalah gangguan pada sistem yang mengeluarkan zat sisa metabolisme tubuh. Contohnya, pertama, batu ginjal, kristal mineral yang menyumbat saluran kemih, menyebabkan nyeri hebat. Kedua, infeksi saluran kemih (ISKA), infeksi bakteri yang bikin sakit saat buang air kecil. Ketiga, sirosis hati, jaringan parut pada hati yang mengganggu fungsi hati. 4. Diabetes insipidus dan mellitus, gangguan hormon yang memengaruhi pengeluaran urin. Terima kasih. Thank you, everyone. Thank you, Elmer. Boom.